Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang terhormat, Bapak Mulyo, di pagi yang cerah, agak sedikit mendung ini. Perkenalkan sebelum itu, nama saya eh, Muhammad Fahmi dari kelas Matematika Diskrit B dengan NPM 2508 10101184. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sekaligus mempresentasikan materi lanjutan dari kelas Matematika Diskrit kelas B. Materi yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah induksi matematika dalam perkuliahan. Sebelum masuk ke materi, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana cara membuktikan suatu rumus berlaku untuk semua bilangan? Misalnya, dari angka 1 sampai tak terhingga. Nah, dalam matematika terdapat beberapa metode pembuktian yang dirangkum jadi satu dan disebut induksi matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tersebut, yakni materi induksi matematika. Langsung saja kita masuk ke pembahasan atau materi induksi matematika. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian induksi matematika terlebih dahulu. Induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar atau semua bilangan bulat positif atau bilangan asli. Metode ini sangat penting dalam matematika karena memungkinkan kita membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang berlaku untuk banyak nilai sekaligus, bahkan sampai nilai tak terhingga. Dalam induksi matematika, biasanya kita ingin membuktikan suatu proposisi atau pernyataan matematika yang dilambangkan dengan P dalam kurung N. Pernyataan tersebut bergantung pada suatu bilangan asli N. Misalnya N itu kayak 1 atau 2, 3 sampai seterusnya hingga itu. Tujuan dari metode induksi adalah membuktikan bahwa P dalam kurung N tadi benar atau semua nilai N dalam himpunan bilangan asli. Jadi tujuannya itu kayak menentukan berapa nilai N-nya itu. Secara sederhana, induksi matematika bekerja dengan cara membuktikan kebenaran langkah pertama, kemudian memastikan bahwa jika suatu pernyataan benar untuk suatu nilai tertentu, maka pernyataan tersebut juga benar untuk nilai berikutnya. Dengan cara ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua nilai yang lebih besar. Jadi, langkah ini itu kayak langkah pertama, dibuktikan dulu nih langkah pertama ini benar atau enggak. Terus selanjutnya misalkan langkah pertama itu angkanya 1, dimasukkan angka 1 ini benar atau enggak, lalu diteruskan salah satu mungkin 2. Jika 2 benar masukkan 3, jika 3 sudah benar juga, maka nilai-nilai selanjutnya yang lebih besar 4, 5, 6, 7, 8 sampai terhingga itu akan benar juga. Metode induksi sering dianalogikan dengan rangkaian domino. Bayangkan, ada banyak domino yang disusun berjejer. Jika domino pertama mendarat dan kita sudah memastikan bahwa setiap domino yang jatuh akan menjatuhkan domino berikutnya, maka seluruh domino akan jatuh secara beruntun. Konsep inilah yang menggambarkan bagaimana induksi matematika bekerja dalam pembuktian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika nilai 1 benar dan jika nilai 2 benar, maka nilai selanjutnya akan bisa. Begitu cara kerja dari pembuktian ini. Dalam matematika dan ilmu komputer, induksi
matematika banyak digunakan untuk membuktikan berbagai jenis pernyataan, terutama yang berkaitan dengan bilangan dan pola matematika. Beberapa contoh penerapan antara lain: 1. Membuktikan rumus jumlah bilangan dari 1 sampai n sampai terhingga. Yang kedua, membuktikan sifat pembagian bilangan. Dan yang ketiga, membuktikan kebenaran rumusan dalam algoritma atau struktur data. Dalam bidang informatika, induksi matematika tidak digunakan untuk menemukan Dalam bidang informatika, induksi matematika juga sering digunakan untuk menganalisis kompleksitas algoritma, membuktikan kebenaran program rekursif, serta memverifikasi bahwa suatu algoritma bekerja dengan benar untuk semua ukuran input. Namun, perlu dipahami bahwa induksi matematika tidak digunakan untuk menemukan rumus baru, melainkan untuk membuktikan bahwa rumus yang sudah ada benar secara matematis. Artinya, kita biasanya sudah memiliki suatu dugaan atau rumusan terlebih dahulu. Kemudian induksi digunakan untuk memastikan bahwa rumus tersebut benar untuk semua nilai yang dimaksud. Dengan demikian, induksi matematika merupakan metode pembuktian yang sangat penting dalam diskrit matematika karena memungkinkan kita membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang berlaku pada banyak bilangan sekaligus secara sistematis dan logistik. Seperti itu kurang lebihnya pengertian tentang induksi matematika. Oke, selanjutnya kita akan membahas prinsip dasar induksi. Untuk membuktikan Pn benar untuk semua bilangan asli. Nah, yang pertama, kita harus menentukan basis induksi atau basis case. Langkah pertama dalam metode induksi matematika adalah basis induksi. Pada langkah ini, kita harus menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal, yang biasanya dimulai dari 1, angka 1, n sama dengan 1. Meskipun dalam beberapa kasus bisa juga dimulai dari nilai lain seperti n sama dengan 0 atau 2, tergantung pada bentuk pertanyaannya. Tujuan dari dasar induksi adalah memastikan bahwa langkah pertama dari pernyataan tersebut benar, sehingga proses induksi dapat dimulai. Secara sederhana, basis induksi dapat dianalogikan seperti domino pertama dalam deretan domino. Jika domino pertama tidak jatuh, maka domino berikutnya juga tidak akan jatuh. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pernyataan pada langkah pertama benar terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan dari angka selanjutnya seperti 1, 2, 3, atau 4. Contoh basis induksi, misalkan kita memiliki pernyataan matematika sebagai seperti ini contohnya. Jumlah bilangan dari 1 sampai tak terhingga dapat dinyatakan dengan rumus 1 plus 2 plus 3 dibagi per dots plus nilai tak terhingga. Sama dengan per frac n plus 1 dikali 2. Pernyataan ini kita tulis sebagai Pn. Langkah pertama adalah melakukan basis induksi, yaitu memeriksa apakah rumus tersebut benar untuk n sama dengan 1. Jika kita substitusi nilai n sama dengan 1 ke dalam rumus tersebut, maka diperoleh 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai seterusnya menjadi 1. Kemudian kita cek sisi kanan rumus. N kali n plus 2 per 2 sama dengan 1 kali 1 plus 1 per 2, 1 kali 2 per 2 sama dengan 1, sehingga diperoleh 1 sama dengan 1. Karena kedua sisi bernilai sama, maka dapat disimpulkan bahwa B sama dengan 1 itu benar. Artinya, pernyataan tersebut benar untuk nilai awal N sama dengan 1. Dengan demikian, dasar induksi telah terbukti.
Selanjutnya saya memiliki beberapa tips mungkin mengapa kita harus memeriksakan sama dengan saya terlebih dahulu seperti yang sudah sempat dijelaskan tadi, karena seperti domino pertama, jika langkah pertama sudah benar dan kita bisa membuktikan bahwa langkah berikutnya juga benar, maka seluruh pernyataan akan ikut benar. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yakni hipotesis induksi. Setelah kita melakukan induksi dasar, langkah berikutnya dalam metode induksi matematika adalah membuat induksi hipotesis. Hipotesis induksi adalah asumsi sementara bahwa suatu pernyataan matematika benar untuk suatu nilai tertentu, yaitu n, atau misalkan 1. Pernyataan ini biasanya ditulis dalam bentuk pi dalam kurung n. Pada tahap ini kita belum membuktikan bahwa pi dalam kurung n benar untuk semua nilai, tetapi kita berasumsi bahwa pi dalam kurung n sudah benar untuk suatu nilai tertentu n. Suatu n tertentu. Tujuan dari asumsi ini adalah untuk membantu kita membuktikan bahwa jika pi dalam kurung n benar, maka pi dalam kurung n plus 1 juga benar. Dengan kata lain, kami menggunakan kebenaran pi dalam kurung n sebagai dasar untuk membuktikan kebenaran pada langkah berikutnya. Misalkan kita memiliki pernyataan matematika tentang jumlah bilangan dari 1 sampai tak terhingga, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, sama dengan n buka kurung n plus 1 per 2. Pernyataan ini kita tuliskan sebagai pi dalam kurung n. Pada tahap induksi hipotesis, saya berasumsi bahwa rumus tersebut benar untuk suatu nilai n. Artinya kita berasumsi bahwa 1 plus 2 plus 3 sampai seterusnya sama dengan n dalam kurung n plus 1 tutup kurung per 2. Asumsi inilah yang disebut hipotesis induksi. Perlu diingat bahwa pada tahap ini kita tidak membuktikan rumus tersebut lagi, melainkan menggunakan sebagai dasar untuk langkah berikutnya, yaitu membuktikan bahwa rumus tersebut juga berlaku untuk n plus 1. Dengan kata lain, hipotesis induksi berfungsi sebagai jembatan dalam proses pembuktian induksi. Kita menganggap suatu langkah sudah benar, agar dapat menunjukkan bahwa langkah selanjutnya juga benar. Jika nantinya kita berhasil membuktikan bahwa pi dalam kurung n benar, menyebabkan pi dalam kurung n plus 1 juga benar, dan sebelumnya kita sudah membuktikan basis induksi, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan positif. Sekali lagi, pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan positif. Untuk bilangan negatif ada kemungkinan benar, tapi belum tentu benar seperti bilangan positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu contoh langkah induksi. Misalkan, langsung saja masuk ke contohnya. Misalkan kita ingin membuktikan rumus jumlah bilangan dari 1 sampai tak terhingga sampai n, yaitu, nah, jika n sama dengan 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, n-nya dengan 3 plus 1 sama dengan 4, maka 8 lebih besar dari 4. Kita sudah melakukan basis induksi dan berasumsi pada hipotesis induksi bahwa 1 plus 2 plus 3 sampai terhingga sama dengan n buka kurung n plus 1 tutup kurung per 2. Selanjutnya, pada langkah induksi, kita harus membuktikan bahwa rumus tersebut juga berlaku untuk n plus 1. Jika kita menambahkan bilangan berikutnya, yaitu n plus 1 pada kedua sisi, maka diperoleh 1 plus 2 plus 3 sampai terhingga plus n plus 1. Kemudian kita menggunakan hipotesis induksi untuk mengganti bagian 1 plus 2 plus 3 sampai terhingga, sehingga menjadi n buka kurung n plus 1 tutup kurung per 2 plus n plus 1
plus buka kurung n plus 1 tutup kurung. Selanjutnya kita melakukan penyederhanaan aljabar hingga akhirnya diperoleh bentuk yang sesuai dengan rumus untuk n plus 1. Jika hasil akhirnya sesuai dengan bentuk rumus untuk pi buka kurung n plus 1, maka dapat disimpulkan bahwa jika pi buka kurung n tutup kurung benar, maka otomatis pi buka kurung n plus 1 tutup kurung juga pasti benar. Kesimpulan langkah induksi. Jika dua hal berikut sudah terbukti. Yang pertama, basis induksi benar yaitu pi buka kurung 1 benar. Maka yang kedua, langkah induksi benar yaitu jika pi buka kurung 1 tadi benar, maka pi buka kurung 1 tadi berasumsi bahwa n itu 1 nilainya. Maka yaitu jika pi 1 atau n tadi plus 1 juga sudah pasti benar. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan pi buka kurung n tutup kurung benar untuk semua bilangan bulat positif. Metode ini sangat kuat dalam matematika karena memungkinkan kita membuktikan suatu pernyataan yang berlaku untuk jumlah bilangan yang sangat banyak, bahkan tak terhingga, tanpa harus memeriksa satu persatu. Nah, tadi kita telah membahas 3 materi sebelumnya, yakni basis induksi, lalu ada hipotesis induksi, dan langkah induksi. Agar kita lebih memahami, saya akan menjelaskan sekali lagi beberapa contoh yang beberapa contoh soal agar kita lebih paham lagi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang basis induksi. Langkah pertama dalam metode induksi adalah menguji apakah pernyataan tersebut benar untuk nilai yang biasanya dimulai dari n sama dengan 1. Langkah ini sangat penting karena menjadi titik awal dari proses pembuktian. Sekarang kita substitusikan nilai n sama dengan 1 ke dalam pernyataan yang ingin dibuktikan. Sisi kiri persamaan, jika kita menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 1, lalu sisi kanan persamaan, sekarang kita masukkan nilai n sama dengan 1k. Sebelumnya saya memohon maaf karena keterkurangannya device atau pemahaman saya untuk menuliskan rumus di PowerPoint sambil live, sambil record. Jadi saya akan menjelaskan dengan lisan semampu saya. Misalkan n buka kurung n plus 1 per 2, misalkan nilai n-nya kita taruhlah 1, berarti 1 buka kurung 1 plus 1 tutup kurung per 2. Lalu kita sederhanakan atau langsung bisa kita jumlahkan secara langsung juga bisa. Jadi hasilnya adalah 1 kali 2 per 2. Membandingkan kedua sisi, kan sudah ketemu jawabannya 1. Lalu dibandingkan kedua sisi kiri 1, sisi kanan 1. Karena kedua sisi memiliki nilai yang sama, maka dapat dituliskan 1 sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Kesimpulan basis induksi ini. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pi buka kurung 1 benar, artinya rumus jumlah bilangan dari 1 sampai tak terhingga terbukti benar untuk nilai awal n sama dengan 1. Langkah ini disebut basis induksi, yaitu langkah yang memastikan bahwa proses pembuktian induksi memiliki titik awal yang benar. Jika langkah awal ini tidak terpenuhi maksudnya, maka proses induksi tidak dapat dijalankan. Dengan demikian, kita telah berhasil membuktikan basis induksi, sehingga pembuktian dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu hipotesis induksi dan langkah induksi. Oke, tadi kita sudah memberikan contoh soal dan koreksi. Tadi ternyata contoh soal dari 3 subtema itu bukan satu contoh, satu subtema satu soal, tapi itu salah satu contoh dari 3 tersebut. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yang terakhir, yaitu penerapan dalam
informatika. Nah, sebelumnya ada 3, tapi tak ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan. Induksi digunakan dalam bidang informatika ada 3, tapi nanti ada tambahannya. Yang pertama adalah langsung saja kita masuk ke materinya. Metode induksi matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam matematika. Kenapa tadi discrete menurut saya? Dan juga dalam bidang informatika, banyak konsep dalam matematika maupun ilmu komputer yang melibatkan pola berulang atau struktur yang berkembang secara bertahap. Dalam kondisi seperti ini, induksi matematika menjadi metode yang sangat efektif untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua nilai yang diinginkan. Dalam praktiknya, induksi sering digunakan untuk membuktikan rumus matematika, sifat algoritma, serta karakteristik struktur data dan struktur data. Berikut ada beberapa contoh induksi sederhana yang sering ditemukan, yaitu ada 3 tadi. Yang pertama ada analisis algoritma, lalu ada pembuktian struktur data, dan ada program rekursif, dan ada beberapa tambahan lagi nanti. Ya, yang pertama pembuktian rumus dalam algoritma. Dalam bidang informatika, induksi matematika sering digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu algoritma. Banyak algoritma yang bekerja dengan cara berulang atau rekursif, sehingga analisisnya sering menggunakan metode induksi. Induksi biasanya digunakan dalam beberapa hal sebagai dalam 3 hal berikut. Analisis algoritma. Untuk mengetahui bagaimana suatu algoritma bekerja ketika ukuran input semakin besar. Yang kedua, kompleksitas waktu atau time complexity, yaitu untuk menghitung beberapa banyak operasi yang dilakukan oleh suatu algoritma. Dan yang ketiga adalah pembuktian algoritma rekursif untuk memastikan bahwa algoritma tersebut menghasilkan output yang benar. Sebagai contoh, pada algoritma rekursif sering terdapat pola jumlah operasi yang meningkat secara bertahap dengan menggunakan induksi matematika. Kita dapat membuktikan bahwa jumlah operasi tersebut mengikuti rumus tertentu dan berlaku untuk semua ukuran input. Hal ini sangat penting dalam ilmu komputer karena membantu kita memahami seberapa efisien suatu algoritma ketika digunakan untuk memproses data dalam jumlah yang besar. Lalu yang kedua, ada pembuktian struktur data. Salah satu penerapan induksi yang paling dasar adalah untuk membuktikan rumus jumlah bilangan bulat positif pertama. Misalnya, kita ingin mengetahui jumlah bilangan dari 1 sampai tak terhingga yang dapat dituliskan sebagai 1 plus 2 plus 3 sampai plus tak terhingga. Daripada menjumlahkan bilangan tersebut satu persatu, matematika menyediakan rumus yang dapat digunakan untuk menghitungnya dengan lebih cepat melalui induksi matematika. Kita dapat membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk semua bilangan asli. Sebagai contoh sederhana, kita dapat melihat beberapa nilai awal. Jika n sama dengan 3, maka 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6. Jika n sama dengan 4, maka 1 plus 2 plus 3 plus 4 sama dengan 10. Jika n sama dengan 5, maka 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sama dengan 12. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa terdapat suatu pola tertentu dalam jumlah bilangan tersebut dengan menggunakan induksi matematika kita dapat membuktikan bahwa pola tersebut berlaku untuk semua nilai n, bukan hanya untuk beberapa contoh saja. Yang ketiga, program rekursif. Induksi matematika juga sangat sering digunakan untuk membuktikan sifat-sifat pada program rekursif. Struktur data rekursif adalah struktur
yang didefinisikan dalam bentuk yang sama secara berulang. Beberapa contohnya adalah kayak tree, terus binary tree, dan linked list. Struktur-struktur ini memiliki pola yang berkembang secara bertahap, sehingga metode induksi sangat cocok digunakan untuk membuktikan berbagai sifat yang dimilikinya. Sebagai contoh, dalam struktur tree terdapat suatu sifat penting, yaitu jika sebuah tree memiliki n node, maka jumlah edge pada tree tersebut selalu n-1. Sifat ini dapat dibuktikan menggunakan induksi matematika. Pada awalnya, jika sebuah tree hanya memiliki satu node, maka tidak ada edge. Ketika node baru ditambahkan ke dalam tree, maka hanya akan terbentuk satu edge tambahan yang menghubungkan node tersebut dengan node sebelumnya. Dengan demikian, hubungan antara jumlah node dan jumlah edge tetap memenuhi pola edge sama dengan n-1. Lalu ada jenis-jenis tambahan kayak seperti dalam matematika diskrit terdapat beberapa jenis metode induksi yang dapat digunakan dalam pembuktian matematis. Beberapa jenis tersebut adalah induksi matematika sederhana, induksi matematika kuat, dan induksi yang dirampatkan. Yang pertama, induksi matematika sederhana. Jenis induksi ini merupakan bentuk induksi yang paling dasar. Pembuktian dilakukan dengan dua langkah utama, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Metode ini paling sering digunakan dalam pembuktian rumus matematika sederhana. Yang kedua ada induksi matematika kuat. Pada induksi kuat, asumsi yang digunakan tidak hanya satu nilai sebelumnya, tetapi bisa melibatkan beberapa nilai sebelumnya sekaligus. Metode ini biasanya digunakan untuk pembuktian yang lebih kompleks. Dan yang ketiga terakhir, induksi yang dirampatkan. Jenis induksi ini merupakan bentuk pengembangan dari induksi biasa yang digunakan untuk pembuktian yang lebih umum atau untuk himpunan nilai tertentu. Meskipun terdapat beberapa jenis induksi, yang paling sering digunakan dalam pembelajaran matematika diskrit adalah induksi matematika sederhana. Kesimpulannya adalah, dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa induksi matematika merupakan metode pembuktian yang sangat penting, terutama dalam matematika diskrit dan ilmu komputer. Metode ini membantu kita membuktikan bahwa suatu rumus, algoritma, atau sifat struktur data berlaku untuk semua nilai yang mungkin, sehingga memberikan dasar yang kuat dalam analisis matematika maupun pengembangan algoritma. Nah, kita sudah sampai pada akhir materi yang saya akan paparkan, yakni kita sudah sampai ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa induksi matematika merupakan salah satu metode pembuktian yang sangat penting dalam matematika diskrit. Metode ini digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan matematika benar untuk semua bilangan asli tanpa harus memeriksa setiap nilai satu persatu. Dengan menggunakan induksi matematika, kita dapat membuktikan suatu rumus atau pernyataan yang berlaku untuk banyak nilai secara sistematis dan logis. Hal ini membuat metode induksi menjadi salah satu teknik pembuktian yang sangat kuat dalam matematika. Dalam proses pembuktiannya, induksi matematika memiliki dua langkah utama, yaitu basis induksi, yaitu membuktikan bahwa pernyataan benar untuk nilai awal biasanya dimulai dari n sama dengan 1. Lalu yang kedua adalah langkah induksi, yaitu membuktikan bahwa jika pernyataan benar untuk suatu nilai n, maka pernyataan tersebut juga benar untuk nilai berikutnya, yaitu n+1. Jika kedua langkah tersebut berhasil dibuktikan, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan asli. Selain digunakan dalam pembuktian matematika, induksi juga memiliki banyak penerapan dalam bidang informatika. Di antaranya pembuktian rumus matematika, analisis algoritma, dan struktur data rekursif tadi yang saya jelaskan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa induksi matematika tidak hanya penting dalam teori matematika, tapi juga sangat bermanfaat dalam memahami berbagai konsep
dalam matematika diskrit dan ilmu komputer. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.